Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rizky Ayusaputri dengan NIM 19.08. Saya di sini akan menjelaskan tentang ACS atau Acute Coronary Syndrome. ACS sendiri merupakan bagian dari Ischemic Heart Disease atau penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik ini adalah sekelompok masalah klinis yang merupakan masalah keseimbangan pasokan oksigen dan kebutuhan oksigen. Ischemic heart disease ini dibagi menjadi dua, salah satunya yaitu asimptomatik CAD, dan dibagi lagi menjadi dua, ada stable angina pectoris dan acute coronary syndrome. Nah, ACS ini dibagi lagi menjadi unstable angina pectoris, STEMI, dan STEMI. Menurut Perky 2018, dikatakan ACS apabila presentasi klinis pada umumnya berupa yang pertama ada angina tipikal yang persisten selama lebih dari 20 menit. Yang dimaksud persisten itu sakitnya terus-menerus, bukan intermiten, yaitu hilang timbul. Dan durasinya harus lebih dari 20 menit. Yang kedua ada angina awitan baru atau de novo, di mana kejadiannya baru pertama kali. Yang ketiga ada angina stabil yang lama-kelamaan menjadi berat atau disebut angina progresif atau crescendo. Yang keempat ada angina pasca infark miokard, angina yang terjadi dalam 2 minggu setelah infark miokard. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ACS jika salah satu dari 4 kriteria itu terpenuhi. Angina yang lebih dari 20 menit yaitu ACS, sedangkan kalau di bawah 20 menit bukan ACS, melainkan bisa disebut angina stabil. Selanjutnya ada patogenesis. ACS ini terjadi karena ketidakseimbangan antara oksigen supply dan oksigen demand, baik yang disebabkan oleh ruptur plak disertai trombus akibat vasospasme atau diskusi endotel dari pembuluh darah, atau plak arteriosklerosis mengakibatkan obstruksi dari pembuluh darah, dan yang terakhir oleh keseimbangan oksigen semata yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke sel otot jantung, yang mengakibatkan sel-sel kekurangan oksigen dan kemudian menggunakan metabolisme anaerob. Hasil pada metabolisme anaerob ini berupa penimbunan asam laktat yang kemudian menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya ada patomekanisme dari pembentukan plak arteriosklerosis di pembuluh darah. Itu sendiri terdapat beberapa lapisan pembuluh darah. Yang pertama adalah endotel vaskular yang merupakan lapisan terdalam dari tunika intima. Ketika terjadi kerusakan endotel, akan memberikan respon berupa peningkatan permeabilitas sehingga LDL masuk, lalu akan mengalami oksidasi dan terjadi kolaps dengan muatan atau berkolaborasi dengan monosit, makrofag, kolesterol, dan termasuk otot polos atau yang lain-lain. Dan semuanya akan bergabung dan membentuk yang namanya foam cell. Ketika foam cell itu sendiri terus bertambah jumlahnya, terus meningkat, menebal, menumpuk, akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, dan ini yang kita kenal sebagai plak arteriosklerosis. Kemudian, lama-kelamaan lapisan terdalam akan terus menipis, lalu terjadi ruptur. Nah, jika terjadi ruptur bagaimana? Plak yang ruptur akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi sehingga akan membentuk trombus yang menyumbat pembuluh koroner. Trombus juga dapat menjadi mikroemboli yang dapat menyumbat pembuluh darah koroner yang lebih distal. Selain sumbatan, terjadi juga pengeluaran zat
vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi. Selanjutnya ada anamnesis nyeri. Yang pertama ada site atau sisi. Sisinya itu di seluruh rongga dada, tapi lebih terutama itu di rongga dada substemal kiri. Terus ada onset, datangnya secara tiba-tiba. Yang ketiga ada karakternya itu menusuk, tumpul, dan berdenyut. Yang keempat ada radiation, dia itu menjalar ke leher, lengan, punggung. Yang kelima ada association atau gejala tambahan, yaitu ada mual, muntah, keringat dingin. Waktu dia lebih dari 20 menit. Selanjutnya ada penata laksanaan, yaitu yang pertama ada pasien kita suruh tirah baring. Yang kedua, pemberian morfin tidak langsung. Pemberian morfin jika pasien tidak merespon terhadap nitrat setelah 3 kali pemberian terus-menerus. Yang ketiga ada oksigen, yaitu hanya saturasi oksigen pasien kurang dari 90%. Yang keempat ada pemberian nitrat. Jika nyeri masih berlangsung, diulang per 5 menit. Yang kelima ada aspirin, dan yang keenam ada clopidogrel. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama ada EKG, kedua pemeriksaan darah, ketiga ronsen dada, keempat ekokardiografi, yang kelima ada angiografi. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua ada merokok, ketiga hipertensi, kelima obesitas, keenam aktivitas,